Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjalani dan mengharungi bahtera kehidupan ini, maka sesungguhnya kita itu telah ada yang mengatur kehidupan kita, yaitu Sang Raja Kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ihwal kita ini telah diatur oleh Allah. Tapi walaupun begitu bukan berarti kita itu tidak punya andil dalam hal untuk mengusahakan ataupun dalam hal yang bisa kita kuasai. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah membekali kita dengan akal ataupun pikiran. Dan sebagian ulama kita mengatakan dibekali dengan hati. Oleh karena itu, kita hidup di dunia ini hanyalah sebatas pengabdian, tunduk, patuh, taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang menjadi batasan Allah. Itulah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kelebihan kita dari makhluk lain, kelebihan kita dari binatang, kelebihan kita dari makhluk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dibekali oleh akal, pikiran ataupun hati, sehingga dengan demikian justru kita bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita tidak terjerumus melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita justru mampu menundukkan hati kita dalam kebenaran, maka sesungguhnya amal perbuatan kita akan baik seluruhnya. Tapi ketika hati kita tundukkan dalam sebuah kejahatan, maka sesungguhnya rusaklah seluruh amal perbuatan yang telah kita lakukan. Inilah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallah maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatlah bagi setiap raja itu ada batasan, dan batasan Allah adalah apa yang diharamkan oleh Allah. Dan ingatlah dalam setiap jiwa manusia ada mudghah, yang apabila baik, baik seluruhnya, yang apabila mudghah itu buruk, buruklah seluruhnya. Itulah kata baginda Rasul yang disebut dengan hati. Nah, para pemirsa dari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya pangkal segala kebaikan yang ada dalam diri manusia itu semuanya itu bermuara pada hati. Apabila hati itu baik, maka baiklah seluruhnya. Apabila hati itu buruk, maka buruklah kehidupannya. Oleh karena itu, jaga hati agar senantiasa hati kita berada dalam kebenaran, sehingga kehidupan kita ini senantiasa berada dalam koridor kebaikan dan juga koridor kebenaran. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.